Untuk adanya bantuan BLT bagi perekonomian ekonomi keluarga saya ini sebetulnya masih kurang, Pak. Karena tidak sebanding dengan pemotongan upah saya di perusahaan juga, yang dimana pemotongan upah saya itu 1.300.000-an, sedangkan BLT yang kita seumpama BLT yang saya terima itu 600, berarti kan masih minus 700.000, Pak. Biasanya ini kalau setiap bulan itu beli beras, yang utama banget beli beras yang setiap bulan itu habis 25 kilo yang harganya 270. Terus sama biasanya juga beli telur, terus sama gas, terus sama listrik, susu, belanja harian, terus jajan anak, sisanya ongkos kerja. Semua total hampir 4 jutaan semua. Penghasilan saya itu sebulan itu saya menerima 745.000, itu bersih tanpa tunjangan-tunjangan kesehatan yang lainnya. Dari saya harus check up ke dokter, harus membeli vitamin, harus USG, harus kontrol terus, dan itu jelas tidak mencukupi. Walaupun saya sudah mengajar selama 6 tahun di SD ini, khususnya saya dan teman-teman saya, kami tidak memiliki BPJS Ketenagakerjaan. Saya sih berharap mendapat bantuan ini karena sedikit atau banyaknya bantuan ini akan sangat membantu kami, meringankan beban kami walaupun tidak mencukupi seluruh kebutuhan kami. Ya, sejauh mana subsidi penghasilan akan berdampak bagi penerima? Saya sudah terhubung dengan salah satu warga calon penerima subsidi penghasilan, ada Erni Haryani. Selamat malam, Mbak Erni. Iya, malam. Mbak Erni ini bekerja sebagai security ya, Mbak? Iya, betul. Sudah berapa lama, Mbak Erni? 1 tahun. 1 tahun. Saya boleh tahu gaji Mbak Erni berapa? 4,1. 4,1. Dan Mbak Erni terdaftar BPJS Tenaga Kerja ya, Mbak? Iya, terdaftar. Terdaftar. Mbak Erni berharap banget nih dapat tambahan 600.000 dari pemerintah, Mbak? Sangat berharap. Sangat berharap ya, Mbak. Harus menghidupi berapa orang anggota keluarga, Mbak Erni? Anak 3 sama mama sama bapak. Jadi 5 orang, anak 3, kemudian orang tua Mbak Erni juga, orang tua tinggal bersama Mbak Erni, begitu ya? Iya, iya. Oke, Mbak Erni, jadi 4,1 juta itu habis-habisan, mepet, atau masih bisa nabung, Mbak? Mepet, habis-habisan. Mepet. Ada Mbak Erni pekerja yang lain selain security untuk nambah-nambah, Mbak? Paling jualan cireng, terus sama kalau lagi ada job, ya job. Bagaimana Mbak Erni? Kalau ada pijet. Jualan cireng. Jualan cireng, dapat berapa tuh Mbak sebulan jualan cireng? Nggak tentu, kalau lagi banyak yang beli, ya alhamdulillah sehari bisa 100.000. Tapi kalau nggak ada, paling cuma 30.000. Kalau dapat tambahan 600.000 itu uangnya alokasinya buat apa Mbak? Udah dibayang-bayangin belum? Udah, paling buat tambahan sehari-hari sama buat tambahan sekolah lah. Selama pandemi ini kebutuhan yang meningkat apa Mbak? Apa ya, makan kali ya, maksudnya kayak belanja gitu-gitu dah. Paling buat beli pulsa, kuota buat anak belajar online? Nah, iya betul, kayak gitu. Itu juga ya? Oke, iya. Saya ingin tahu ada nggak yang udah pengen banget dibeli tapi ditunda-tunda karena belum ada uang? Ada. Ada. Apa tuh Mbak, boleh tahu? Daleman. Baju daleman itu ya, kebutuhan itu ditunda-tunda karena untuk ngeduluin yang lain-lain ya Mbak. Oke, baik. Mbak Erni udah cek perusahaannya memang mendaftarkan BPJS, jadi akan dapat tambahan 600.000 atau udah belum ngecek? Ini belum ngecek kalau misalnya ini udah dapat apa belum, ini dapat apa enggak, cuma ini udah punya kartu BPJS Ketenagakerjaan, udah punya.
Udah ada kartunya. Oke, baik. Mudah-mudahan termasuk yang memang terdaftar dan nanti akan bisa segera dapat 600 ribunya. Sudah berapa banyak catatan Kementerian Tenaga Kerja, Ibu, yang kemudian memang datanya sudah masuk dan siap untuk ditransfer? Mbak Nana, pertama kali didesain itu untuk pekerja swasta, non-PNS, non-TNI Polri. Jumlahnya pada waktu itu 13,87 juta. Kemudian kita perluas, tidak hanya mereka pekerja swasta saja atau pekerja swasta saja, tapi juga kita akomodasi teman-teman pekerja pegawai pemerintah non-PNS yang mereka tidak mendapatkan gaji ke-13 dan rata-rata mereka kan upah minimum provinsi. Jadi karena kita memperluas penerima, maka sekarang totalnya menjadi 15,7 juta. Guru honorer akan termasuk di situ, Termasuk Ibu? di dalamnya adalah teman-teman guru honorer, pegawai-pegawai honorer yang memang syaratnya adalah terdaftar sebagai peserta BPJS Tenagakerjaan. Oke, syarat terdaftar BPJS Tenaga-Kerja. Ada kemudian yang menilai, wah ini tidak adil, kenapa datanya hanya itu. Ada tanggapan soal itu, Mas Didi? Enggak, saya kira memang di pegawai itu ada kekhawatiran kalau tidak kredibel nanti dia dituntut hukum. Jadi pasti ada yang miss seperti Pak Budi katakan. Yang miss itu tugas-tugas lain harus dikejar. Salah satu tugas yang ngejar adalah Mbak Nana ini memberikan saran kepada mereka untuk melakukan, terutama bupati, mereka harus bekerja. Dan ini saya kira bagus ya. Tapi yang saya sarankan nanti setelah ini yang lain, di luar yang bagi-bagi uang harus ada kreativitas, desain mengatasi krisis, tidak hanya ini saja. Ini berapa lama? Habis semua nanti dana APBN. Dan utang sekarang sudah 400 miliar US dollar. Itu tertinggi sekarang. Oke. Dan ini nanti kalau berpanjangan akan dampaknya besar kepada presiden yang akan datang. Itu problematik besar. Oke. Ini bagus ya, tidak meragukan. Ini Tidak meragukan. Dan boleh presiden marah lagi tidak apa-apa. tidak kalau tidak tepat sasaran begitu ya. Dia dapat izin marah lagi dari Mas Didi. Boleh. Mas Haryadi, pekerja informal. Saya tahu Anda di sektor pariwisata dan banyak kemudian pekerja informal di sana yang tentunya tidak akan bisa terjangkau karena harus terdaftar BPJS. Apakah kemudian Anda merasa seharusnya ada resep yang lain bagi teman-teman ini? Ya memang permasalahan itu kan ada di pendataan ya Mbak ya. Jadi pendataan ini tadi contoh Mas Danang tadi ya, dia itu kan berarti tidak masuk kelompok yang data terpadu kesejahteraan sosial yang 98,6 juta orang yang masuk kelompok itu, tapi juga tidak masuk di sektor formal gitu. Sektor formal yang di BPJS tadi. Jadi memang data itu ada, tapi memang gini Mbak, jadi tidak bisa juga semua itu dengan kondisi data yang kurang bagus itu bisa terjangkau semua. Nah, kalau di pekerja-pekerja sektor informal tadi, ini sebetulnya kalau mau dijangkau itu juga sebetulnya data itu ada di perusahaan sebetulnya, karena dia sifatnya kan tergantung event ya, yang Freelancer apakah itu freelancer, jadi apakah itu pekerja borongan dan sebagainya, itu sebenarnya ada. Nah tapi sekarang ini kan kalau pemerintah tuh selalu inginnya kan karena data ini dananya diambil dari anggaran pemerintah, tentu harus ada pertanggungjawabannya gitu ya. Nah ini yang memang perlu dipikirkan oleh pemerintah itu. Kalau BPJS tadi, makanya tadi waktu kita di off air tadi Pak Budi surprising, makanya saya tanya kok bisa cepet banget dapat 8,5 juta rekening. Karena tadi kalau di formal itu sangat mudah untuk mencari data dan mengkonversikannya menjadi secara administrasi itu bisa dijalankan gitu loh Mbak. Oke. Nah ini di luar itu sebenarnya Mbak Nana, kenapa kemudian yang dipilih itu adalah peserta BPJS Tenagakerjaan? Ini salah satu bentuk apresiasi kita kepada para pekerja yang sudah mempercayakan asuransi ketenagakerjaannya kepada BPJS Tenagakerjaan. Dengan demikian maka orang semakin menyadari bahwa ada manfaatnya untuk menjadi peserta BPJS. Tapi Bu, yang mendaftarkan itu kan perusahaan. Jadi kerap kali kalau misalnya perusahaannya tidak mendaftar, pekerjanya kan kemudian tidak bisa melakukan apa-apa. Apakah kita harus menghukum pekerja yang perusahaannya bandel tidak mendaftar BPJS dan sekarang tadi akhirnya kan tidak dapat? Dijelaskan tadi bahwa program pemerintah kan nggak hanya ini. Ini adalah melengkapi program-program yang sudah ada. Saya juga ingin menyambung Pak Didi Rafini tadi, Kementerian Ketenagakerjaan misalnya Mbak,
kita kan konsentrasi pada, sebenarnya sebelumnya kita konsentrasi pada peningkatan kompetensi. Tapi karena pasar kerja masih wait and see, maka kita sekarang lebih fokus pada perluasan kesempatan kerja. Program-program kita arahkan, mereka meningkatkan kompetensi, tapi kita dorong mereka untuk memiliki usaha sendiri. Itu yang sekarang kita lakukan. Saya dapat program dari Pak Budi. Ini kami arahkan memang untuk perluasan kesempatan kerja. Spesifik tadi Pak Budi, untuk pekerja di sektor informal yang kita tahu jumlahnya sangat besar, bahkan melebihi sektor formal begitu. Apa yang sudah disiapkan untuk mereka? Memang untuk pekerja yang informal, seperti tadi disampaikan Bu Menteri ya, itu sudah ada 20 PKH kartu sembako 20 juta tambah 9 juta lagi yang bantuan kita berikan program PKH. Ada yang miss, betul. Gimana caranya menampungnya miss? Ini ada yang voluntary, jadi pendaftaran. Kalau yang ini programnya kan dari whitelist ya, dari list yang udah ada kita kasih. Pemerintah sadar, ini pasti ada yang lewat nih. Tapi gimana kita taunya lewat ini benar apa enggak? Harus daftar. Jadi harus daftar, dia dicek NIK-nya, duplikasi apa enggak di sini. Karena kembali lagi ini uang negara kan, jadi kita mesti mengeluarkannya, ada pertanggungjawabannya. Nah itu dibuka oleh pemerintah melalui program prakerja. 3,55 juta selama 4 bulan, setiap bulan dapat 600.000 dan harus daftar. Sekarang sedang berjalan, mungkin akan ditutup minggu ini batch keempat, batch kelima akan jalan, batch keenam akan jalan. Jadi sarannya bisa Google, bisa lihat program kartu prakerja, daftar di sana. Jadi yang informal pun diarahkan masuk ke sana? Bisa, daftar Yang banyak pekerja, kalau program kartu prakerja pesertanya lebih banyak pekerja informal memang. Ini semua kan program sosial, bukan menangkal krisis. Ini dampak-dampak krisis diselesaikan. Menangkal krisisnya harus program lain. Di mana sektor-sektor yang sekarang banyak di balik krisis ada peluang, sangat banyak ya. Dan justru ekonomi sekarang bisa ribuan triliun, itu krisis tahun 80 ketika Pertamina ambles. Banyak, nanti kalau kita Mbak Nana bicara itu saya akan menjawab. Ini kan program sosial. Jadi orang yang terkena dampak krisis itu dibenahi. Tapi krisisnya harus dibenahi sendiri, utamanya kesehatan, keduanya ekonomi. Ekonomi itu saya perlu nambahkan aja teknokratis. Untuk ekonomi itu sebetulnya kan tadi saya sampaikan juga ya bahwa kita itu didrive oleh konsumsi rumah tangga. Jadi Indonesia itu sebenarnya diuntungkan juga dalam tanda petik ya dalam situasi ini karena selama ini konsumsi rumah tangga itu 60% Mbak kontribusinya ke PDB. Jadi kalau kita bisa menjaga ini dengan cara cash transfer dan bantuan sosial itu sebenarnya kita masih ada harapan untuk tidak turun lebih jelek lagi. Nah sekarang pertanyaannya adalah program-program ini cash transfer dan sebagainya itu bagus, creating demand-nya itu juga cukup bagus. Tapi yang paling penting juga adalah bagaimana meyakinkan tadi juga disampaikan ya yang oleh Pak Jokowi tadi oleh Pak Erick Thohir juga kelas menengahnya ini juga harus diyakinkan untuk mereka juga bergerak. Ini kan yang di bawah nih yang sekarang dibantu gitu ya. Nah, tapi kalau di kelas menengah atasnya juga tidak spending juga repot. Jadi juga mungkin ini juga harus ada keyakinan. Uang 600.000 itu harus dipakai untuk spend, harus. Enggak, ya itu udah pasti di spend. Enggak, yang justru yang kelas menengah atas kan sekarang enggak ada yang jalan. Coba Mbak lihatnya di mall. Saya rasa Mbak Nana juga termasuk kelas itu yang ke mallnya juga takut. Saya belum ke mall memang. Mbak Nana itu ada kesalahan di publik, konsumsi rumah tangga itu penggolongan. Tapi sebenarnya itu ada di sektor-sektor. Kalau sektor muda ininya tidak ada. Contoh, kalau komoditas itu ambles ya dari 6,5% itu pertumbuhannya bisa jadi 5%. Hanya gara-gara karena pabriknya mati, konsumsinya hilang gitu. Baik, kita akan lanjutkan setelah pariwara, kita harus break. Setelah ini kami masih akan kembali, kita akan bicara soal bagaimana konkretnya nanti kartu prakerja bisa membantu teman-teman, bisa membantu Anda yang memang saat ini membutuhkan uang untuk berbelanja, memenuhi kebutuhan sehari-hari setelah pariwara.